Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Namun, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama terlebih dahulu. Yuk, berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa yang sudah kita baca bersama dapat memberikan keberkahan bagi ilmu kita semua. Amin. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah, atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal dunia saat beliau berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Abdullah meninggal dalam perjalanan pada saat perjalanan pulang berdagang dari Syam. Abdullah dikuburkan di Madinah, dan Muhammad kemudian disusukan kepada Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Muhammad diasuh hingga usia 4 tahun. Ketika berusia 6 tahun, ibunya Aminah wafat. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Ibunya meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Yastrib setelah berziarah ke kuburan suaminya. Nabi Muhammad diasuh Abdul Muthalib, kakeknya. Sebelum Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya pun wafat. Kemudian, pamannya Abu Thalib lalu mengambil alih tanggung jawab mengasuh Nabi Muhammad SAW. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti kafilah pamannya ke Suriah. Sepanjang perjalanan di gurun, mereka dinaungi awan sehingga tidak kepanasan. Di Busra, kafilah ini bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Pendeta itu meyakini bahwa Muhammad adalah calon nabi yang ditunjuk oleh Allah. Buhairah menyarankan agar Muhammad segera diajak pulang agar tidak diganggu orang-orang Yahudi. Pada usia muda, Nabi Muhammad terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Sam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung dan mendekatkan diri kepada Allah di tempat yang digunakannya adalah di Gua Hira. Kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah, dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu, "Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku, seraya berkata, 'Bacalah.' Aku tidak dapat membaca," jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku, lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Aku lalu mengucapkan kata-kata yang diturunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah beliau mendapat tantangan dan hambatan, bahkan dari pamannya sendiri, Abu Lahab dan istrinya. Akan tetapi, Rasulullah tidak mudah menyerah
hingga Islam dapat menyebar luas sampai sekarang. Mungkin itu yang bisa Bu Novi sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.